Kita ngomong-ngomong masalah kekar, Mhm. si kekar teh kadang jadi masalah. Masalah. Mulai eta masalah. Jadi nanti yang kayak mana mah teman terus jadi atlet awakna leutik. Heeh. Jadi kudu kepaket. Itu teh. Jadi kadang si pandangan umum untuk tubuh seseorang itu jadi nanti lain cek orang, tapi cek masyarakat. Terus batur. Nah, gara-gara hal itu kadang tuh jadi ingin si manusia tuh merasa kalau diri nanti wis milikmu batur gitu. Ya kan, dia tadi atlet. Oh, mana mau aku awak letik jadi atlet rugby misalnya. Nah, jadi masalahnya, daya sama kemampuan. Tapi kadang kan itu jadi masalah. Nah, serupa itu oke, kemudian jadi permasalahan di tongkrongan. Ya. Anjing internet. Unstable. Lanjut banyak. Tadi ngomong-ngomong soal tangkringan, beberapa tahun ke belakang tuh kayaknya beritanya tuh masih yang sama. Si A dibeginiin sama si B, si C beginiin sama si D. Kelar tuh. Ternyata nggak cuman si B sama si D doang, buntutnya banyak, ekornya banyak. Diusut, kelar. Beres, itu kan. Dianggap beres, dianggap kelar. Nah, udah rekonsiliasi lah anggap itu antara si korban sama si pelaku. Di tempat lain muncul. Sialnya tuh, lah orang-orangnya masih selingkaran juga. Masih anak-anak itu juga. Ya yang kita kenal lah. Nggak perlu sebut sama kali ya. Gitu. Menurut lu nih gimana? Kasus yang sama kok berulang-ulang gitu. Di ekosistem yang sama juga. Ada apa sebenarnya sih? Sama juga kayak dia namanya jadi dilarang teh malah melakukan. Ngeri itu, dilarang malah melakukan. Dono banget itu. Kan malah kayak gitu rata-rata aja maksudnya ya dari lingkaran terdekat pun ngerti. Lo itu abu biasa Pangrok ya. pangrok kudu aya ieu lah Iya. akrobat biasa. Nah, dilarang merasa punya ilmu untuk menerabasi larangan, akhirnya jadi berlebihan. Jadi oleh sebab dilarang tuh kayak punya ini malah ya, kayak punya pembenaran untuk melakukan apa yang dilarang gitu. Nah, kalau Dulu misalkan gimana?
kayak dulu dengan di Prancis kan ada kata-kata lupa lah, susah bahasa Prancis. Bahasa Indonesianya mah dilarang melarang. Oh gitu. Kan jadi produknya dilarang melarang, sedangkan kolektif pasti punya, lamun organisasi mah ADART, lamun perusahaan mah SOP. Tapi dengan adanya hal itu malah jadi diterabas. Assalamualaikum. Tahu sih. Kalau kita ngambil dari sudut pandang soal larangan tadi ya, kan juga banyak tuh yang bilang, wah ini peraturan dibuat memang untuk dilanggar gitu kan. Nah, entah kenapa di situ jadi inget ini Kierkegaard. Kir. Dia pernah bilang, kalau nggak salah nih, jadi suatu landasan moral atau iman itu secara implisit ada di dalamnya juga mengandung godaan untuk melanggar apa yang udah digariskan itu. Jadi ya ada logika yang kontradiksi di dalam apa yang disebut sebagai aturan, larangan, atau yang udah dibakukan jadi nilai-nilai moral, konsensus, apapun itu. Nah, tapi ya yang jadi masalah kan, yang jadi anjing ini tokai pisan gitu, yang terjadi itu di lingkungan yang notabene, meskipun nggak ngerti semua ya, maksudnya nggak gimana juga lah gitu ya, itu mempraktekkan atau memahami dasar-dasar bagaimana cara kita memperlakukan orang lain secara egaliter. Nah, permasalahannya kalau misalkan sudah ada niatan di awal atau di tengah jalan godaan itu datang gitu, ini kan ada semacam semacam lu di sini nih, terus di depan mau A mau B, mau ngelanggar atau mau tetap di jalan yang benar gitu. Nah, kecenderungan seperti apa yang bikin si orang yang juga dalam kesehariannya berbicara tentang hal-hal yang egaliter, mencoba mempraktekkan hal-hal yang egaliter, membaca hal-hal yang egaliter itu untuk kemudian punya keinginan atau bisa melanggar hal-hal yang selama ini dia kemukakan, dia sampaikan ke orang, itu dia ajarin ke orang. Nah itu yang masih kadang kabur tuh, lah kok bisa? Berarti kalau pakai Darwin kan si manusia tuh evolusi dari kera dan ngerasa bebas gitu kan sebagai kera, mau teterekelan, mau manjat ke sana, manjat ke sini, bebas. Kan rata-rata gitu ya. Pada akhirnya teh ketika udah mencoba untuk egaliter, tapi memanggih dalam satu kondisi bertemu kalau ya saya teh harus mau bebas gitu ya. ada sih yang model-model begitu ya, cuman lagi-lagi ada salah satu kawan juga yang memang udah lama berkecimpung di di khazanah
Karena Hmm. sempat juga ke ranah aktivisme, dan sekarang ya nggak perlu dilabeli dia sebagai apa gitu. Nah, banyak bercerita soal hal-hal yang nggak umum, tapi dia lakukan itu berdasarkan kesepakatan gitu, berdasarkan konsensus gitu. Ambil contoh lah, kayak misalkan BDSM, fetisme apalah gitu ya, yang belakangan tuh kan kain jarik apa tuh, oh gitu-gitu. Ya, ya. Nah, kalau misalkan itu berdasarkan kesepakatan kan beda cerita ya. Barangkali nggak ada yang merasa ditipu, merasa dikhianati, merasa dilecehkan gitu. Toh kesepakatannya memang seperti itu gitu. Kesepakatannya verbal atau kesepakatannya material gitu. Ada transaksi di situ. Kalau yang sifatnya konsensus BDSM dan lain sebagainya itu barangkali konsensus transaksionalnya berupa hasrat, drive, dorongan, seksual. Nah, kalau yang material kan yang di Gado Jati, Open BO, yang gitu-gitu kan. Nah, kalau tanpa konsensus, saya mikirnya anjing ini nggak mampu untuk ke prostitusi, tapi juga nggak berani untuk menyepakati nilai-nilai yang memang harus ada gitu sebelum seseorang melakukan gitu. Nah, di situ kalau buat saya ya itu sinyalemen bahwa seseorang ini pengecut. Beberapa nyari kasus, gratisan ya. beberapa kasus membuktikan itu kan. Kita tahu sendiri siapa orang, nggak perlu nyebut nama. Salah. Sebut saja si Palawija. Kan gitu. Jadi ya gitulah gitu. Kalau dari saya. Kan kadang jadi menariknya tuh di kondisi-kondisi ketika struktur masyarakatnya pun seolah-olah mengekang, tapi memang melakukan pensubordinasian terhadap perempuan, diobjektifikasi. Nah, misalkan kebenaran ya dia sore-sore teh orang neangan city pop dah yang rada bergemer Maria gemerlap Takeuchi kehidupan atau si dan yang sebagainya lah. Pada akhirnya si city pop era bubble di Jepang ya menyosokkan perempuan untuk bisa dijual lewat city pop tadi. Nah, itu karakter di musiknya maksudnya pada akhirnya yang enak-enak teh selalu entah itu dia penyanyi solo atau ketika gabung di band tetap aja yang disorot si perempuan. Begitu pula kasus-kasus ketika nggak dikomersialisasikan. Iklan pemutih kayaknya iklan penghitam, iklan pemerah. Padahal kan warna kulit ya, aya hidung, aya burung, aya koneng, fitnah dulu cerah, berbinar dan sebagainya itu diasosiasikan dengan warna putih. Jadi pada akhirnya mah selain si tongkrongan tadi bikin konsensus yang kata mereka tidak seksis, pada akhirnya namanya kasusnya kena terjadi. Iya. Nah, tadi nyinggung-nyinggung soal perempuan. Di sini kan rata-rata mereka yang jadi korban. Dan mereka yang juga bercerita. Dan dalam posisi yang sedang dalam frekuensi yang sama. Katakan lagi, oke,
eh, kapitalisme, feminisme, marxisme dan lain sebagainya gitu. Itu kan bisa dibilang satu satu frekuensi lah gitu, dengan musuh yang sama gitu. Nah, cuman kok kenapa mereka, para pembaca feminisme yang saya kenal ya, yang juga merupakan korban itu, eh, nggak gagal, seolah-olah gagal gitu ya untuk memproteksi dirinya sendiri. Apakah memang di situ eh, ada faktor lain seperti misal, oke lah konsensus nggak ada, artinya berarti kan power ya. Ah, Ketika power itu udah nggak bisa korban hindari, ya pelecehan terjadi gitu. Cuman kalau misalkan eh, hal yang sifatnya emansipatoris dalam narasi-narasi feminisme itu telah lebih dulu dijadikan pagar, seenggaknya bukan hanya sebagai sebagai pagar yang sifatnya naratif ya, tapi juga pagar yang subjektif, dalam artian bagaimana eh, bagaimana untuk tetap ada di dalam suatu komunitas tanpa harus menjadi korban dari pucuk boy itu gitu. Nah, ini juga kalau misalkan kita kurang jeli bacanya, ini seolah-olah menjadikan mereka sebagai eh, korban yang sudah imanen gitu. Jadi ya melulu mereka gitu, ya jadi salah mereka juga gitu kan. Kenapa kalau misalkan dari kacamata moral, kenapa kok pakaiannya begini, kenapa kok jam segini belum balik, kan balik lagi kan ke ke nilai-nilai moderat yang ada di masyarakat gitu. Artinya ya feminisme sebagai narasi, juga feminisme sebagai alat perjuangan itu nggak berarti gitu kalau misalkan kita dikembalikan lagi ke persidangan oleh sosial gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, kenapa gitu? Apakah wacana pokok tentang knowledge and power itu pada akhirnya mereka yang memiliki pengetahuan juga bakal mempunyai kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan yang manipulatif gitu ya, untuk itu tadi gitu, menjalankan eh, agenda. agenda selangkangannya gitu. Nah, itu kadang nggak habis pikirnya di situ. Dan emang sih maksudnya si ya tadi lahnya si orang-orang yang terkadang menjadi korban maupun menjadi pelaku teh mengerti Nah, yang jadi di underline bold dan diterangkan gitu, di stabiloan gitu bahwa ya dengan si kekuatan tahun sih itu si biopower eta aja akhirnya mana ngerasa bahwa orang kan top of the food chain, manusia itu ada di apa namanya puncak rantai makanan. Akhirnya teh jadi seolah-olah ayat oposisi antara laki-laki dan perempuan. Bahwa laki-laki mah berhak atas perempuan karena perempuan secara pemikiran tidak sama. Misalkan zaman-zaman bolanya di polis Athena kan gitu. Perempuan mah kan boga fonem, cuma punya suara. Itu bisa berpikir. Jadi disamakan dengan hewan, disamakan dengan alam, bahkan sampai Indonesia kan istilahnya ibu pertiwi gitu ya. iya. Tapi kok ongkoh ibu pertiwi, tapi kok ibu pertiwi begitukan.
Setuju. Setuju. Nah, yang jadi permasalahan, apakah masih penting ya untuk melihat distingsi antara dua makhluk itu? Terlebih untuk mengedepankan narasi bahwa memang mereka atau perempuan itu setara dengan laki-laki, atau bahkan laki-laki itu nggak jauh beda dengan perempuan, itu apakah perlu ditelusuri secara genealogis bahwa itu merupakan narasi yang orisinil dari mereka yang menjadi korban, ya, atau memang hadir untuk kebutuhan-kebutuhan praktis. Seperti misal kebutuhan praktis ini kan yang paling sering kedengeran ceritanya gitu. Kita bisa berbicara tentang feminisme dari A sampai Z ke mereka yang masih mempertanyakan urgensi pentingnya berjuang, pentingnya mandiri, pentingnya berdikari, pentingnya emansipasi gitu-gitu. Nah, kadang narasi ini yang kita sampaikan dan dijadikan wahana, seolah-olah gitu ya, dijadikan wahana untuk menjaring gitu. Itu yang menjijikan tuh di situ. Sehingga muncul itu tadi pertanyaan, ini muasalnya dari mana gitu. Kalau saya ingat Martin Alaida, dia berkarya suara sastranya itu ya suara dari korban gitu. Kenapa saya mengingat dia, toh dia juga korban gitu kan. Jadi nggak kurang orisinil apa Martin Alaida. Nah, kita juga bisa namain beberapa feminis dari yang gelombang pertama sampai ke gelombang tsunami gitu. Nah, tapi letak wacana tersebut di tengah gelanggang aktivisme, khususnya di beberapa tahun kebelakang ini, yang juga mereka kawan-kawan kita sendiri yang pada akhirnya jadi korban dari kawan kita sendiri. Itu yang nggak dipikir. Jadi kayak inilah apa namanya? Oh, ini sebenarnya mau bisa jadi salah satu faktor. Kadang kan masyarakat kita tuh yang ngelihatnya sosok penyosokan, mau itu selebritis, mau itu artis, perempuan dan lain sebagainya. Terkadang teh kayak si Raffi Ahmad, dia teh bilang sebelum kemudian menikahi istrinya yang sekarang itu ngechat semua perempuan, juga broadcast lah yang broadcast. Oh gitu. Siapa yang ngebalas, udah lanjut settingannya. Si caritan nanti gitu. Nah, itu kan sebuah ilustrasi ketika yang disosokkan oleh anak muda sekarang, misalkan konotasinya adalah kesejahteraan ekonomi dan lain sebagainya ada di sosok Raffi. Dan ketika seorang Raffi mengemukakan cerita tersebut di YouTube-nya, kan jadi sebuah petaka baru. Kesetaraan gender aja belum sampai, tapi udah ada masukan-masukan mengenai hal tersebut. Itu karena baru di tataran chatting gitu, belum sampai penetrasi dan lain sebagainya. Dan itu di masyarakat awam, komodai di internal kolektif sudah memahami apa itu kesetaraan gender, apa itu egalitarian dan lain sebagainya. Iya. Jadi kan agak kumaha gitu. Nah. Ketika si yang disosokkan pun memberikan sedikit cerita yang dalam tanda kutip humor, tapi ai cek anu awam
madep si Raffi. Iya. Ya, menjijikan juga sih. Menjijikannya itu tadi anjing. Lu baca begini, lu bicara begini, lalu jadi apa yang ditunggu-tunggu sama si A, B, C, D itu gitu untuk berkarya, untuk sekedar tampil gitu. Tapi tokai kan di belakangnya itu. Itu dan itu berulang-ulang. Maksudnya berulang-ulang seolah-olah tiap tahun ada aja yang begitu. Bahkan bisa setahun 3 kali 4 kali itu. Ya begitu gitu anjing ini. Jadi nah itu tadi, kalau misalkan ini berulang-ulang di lingkup internal, di lingkaran yang juga kita saling bergesekan, ini problemnya di sebelah mana? Kita nggak bisa nyalahin bahwa melulu gitu ya harus pakai kacamata moderat gitu. Juga kita nggak bisa nebak-nebak bahwa narasi feminisme di situ nggak kuat gitu, atau nebak-nebak bahwa di situ isinya memang orang-orang yang kurang kompeten gitu untuk berjalan di jalan itu gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi balik lagi kok, begini, kok begini gitu. Lantas apa yang udah kawan-kawan perbuat untuk menghentikan rantai pelecehan seksual di lingkup itu? Itu kan jadi pertanyaan juga. Apakah selama ini hanya sebatas silaturahmi, gitu, rekonsiliasi, saling memaafkan, Idul Fitri dan lain sebagainya, gitu ya? Atau cara-cara yang agak borjuis, gitu, diajukan ke sidang internal atau dipasangkan pasal di situ, dipidanakan atau apa gitu, atau disanksi dia dikeluarkan, dia ditarik karya-karyanya gitu. Atau yang terakhir yang belum pernah saya dengar dan saya pikir kayaknya ini jalan yang harus dicoba, itu adalah kenapa nggak coba spontan aja. Maksudnya spontan di sini balik lagi ke apa yang teman-teman anarko sering upayakan gitu, sebagai spontanitas yang memang hadir di luar batasan-batasan kerangka teoritis. Jadi ketika ada yang perlu dibantu ya bantu, ketika ada yang perlu disikat ya disikat. Toh terduga pelaku itu kan sudah lebih dulu menggunakan violence, menggunakan kekerasan, dan pada akhirnya ada korban gitu. Kenapa kita nggak bergerak atas dasar itu aja? Kasarnya nih, kenapa nggak digebukin aja gitu? Gitu. Cuman ntar ini pasti aing dikejar-kejar ya. Kalau digebukin karena ekstrimnya, misalkan si Itu terduga dia. pelaku teh disuruh lari di atas treadmill, tapi nggak bisa keluar dari treadmillnya. Oh iya, lompat. Kayaknya dia lebih milih digebukin deh. Sakitnya seminggu gitu daripada harus ngulang-ngulang gitu. Tapi bener sih ya, maksudnya teh terkadang kita teh jadi memperbolehkan kekerasan. Erek ngalungkeun molotov ke gawe, yang penting ngalungnya ke gedung parlemen. Mau ngebom boleh, asal yang dibom mobil plat merah. Misalkan kita bisa artis spontan ketika di lapangan hal itu terjadi. Tapi ketika kasus pelecehan seksual itu jadinya seolah-olah sidang dulu aja. Barangkali
terduga pelaku atau bahkan pelaku akan menyesalinya, hal gitu-gitu. Dan kemudian setelah dia menyesali di sidang itu kan mengulanginya lagi gitu, pada akhirnya. Iya. Dan ketika dikucilkan pun bukan jawaban gitu, pada akhirnya. Ya, misalnya juga tadinya dikeluarkan dari kolektif, karya-karyanya ditarik, di blacklist dari segala lingkup internal kolektif dan lain sebagainya pun ya nggak akan selesai meren. Malah mungkin akan ada korban baru yang tidak pernah kita ketahui. Nah, itu malah jadi menyeramkan. Itu dia. Karena yang bisa menghentikan itu sebagai rantai, sebagai kultur yang terselubung gitu, ya keputusan atau aksi apa yang diambil oleh satu kolektif. Dan karena masih saling bersinggungan, ya otomatis saya sangka sih nanti juga akan kolektif lain juga akan belajar dari keputusan yang kolektif ambil, dari organ lain ambil, untuk juga menerapkan, menyesuaikan dengan kasus yang ada di tempatnya. Karena toh selama ini ya kalau cuma sidang aja kan ya gitu doang gitu. Nggak jauh beda dengan persidangan yang pada umumnya ada di TV. Pun apa mereka bisa mengaku 100% kan juga enggak. Bahkan kan ada yang masih berkilah, ada yang sampai ngeluarin statement berlembar-lembar gitu. Dan masih nggak beres kalau tahu. Malah jadi balas-balas rilis aja. Jadinya ya gosip. Tapi gosip dan enak untuk dikonsumsi. Jadinya seksi. Udah mah kita teh kan ya itu juga sebenarnya saya juga masih agak bingung ya, maksudnya kayak identitas terduga pelaku pun kadang kalau dirahasiakan untuk apa namanya teh memberikan itu mah hak privatnya dia, kan ada aja yang kayak gitu ya. Nggak usah disebar-sebar pakai inisial aja gitu. Ada juga malah yang pada akhirnya jangan disebarkan fotonya dan lain sebagainya. Makanya kalau misalkan namanya kita nggak tahu, rupanya kita nggak tahu, ya gimana lagi, ketambah si terbiasanya perempuan untuk speak up ketika sudah menjadi korban, entah itu ya misalnya tadi lewat chat gitu ya, belum pernah ketemu sama sekalipun dan merasa terganggu, kadang nggak mau cerita ke temannya perempuan. Nah itu juga masih jadi masalah pada akhirnya. Ya kita nggak bisa maksa korban untuk bicara. Gitu sih, kita nggak bisa maksa mereka yang sedang mengalami trauma untuk bicara 100% apa yang dialami gitu kan. Tapi saya percaya kita bisa maksa terduga pelaku untuk ngaku. Ya caranya dengan sorry itu saya gitu, dibuatkan bulak lah apa gitu. Ini juga tadi Bari lompat sambil berlari di atas treadmill gitu kan, disuruh ngaku, aku enggak, kamu sudah aku aja, sebentar baru lompat betul, baru heavy lifting gitu kan, itu malah jadi kekar. Cuman kalau misalkan sanksi ini disejajarkan dengan sanksi yang biasanya dikeluarkan oleh institusi agama, ya beda. Katakanlah Aceh, ada nilai-nilai agama yang dilanggar, cambuk. Judi ketahuan, tajam. Pakai celana jeans atau apalah, pakai bikini di ini, cambuk atau apa. Dan itu di muka umum, ditonton oleh semuanya. Jadi sanksi fisik dapat, sanksi sosial juga dapat kan. Pun
khusus untuk perkara si pelecehan seksual ini seolah-olah godaan gitu untuk juga dicoba gitu. Hanya balik lagi parameternya adalah spontanitas tadi, bukan semata-mata ada yang sakral gitu yang dilanggar gitu. Ya memang ada yang dilanggar itu kan, yang namanya egalitarian tadi, nilai-nilai humanitarian yang gitu-gitu. Kayaknya sih gitu. Cuman ya, saya belum pernah dengar ada yang pernah sampai digituin. Terus dipajang di publik gitu kan, lagi bonyok-bonyok gitu, kayak maling ayam gitu, atau maling toa gitu. Ya terserah itu nanti mau dinilai sebagai efek jerah, mau dinilai sebagai balas dendam, mau dinilai sebagai spontanitas apalah gitu. Cuman ya kemarin-kemarin pakai sidang-sidang gitu aja nggak beres gitu. Malah rilis aja banyak gitu, kayak bikin novel. Malah itu bisa secara nilai keuangan kita itu bisa jadi pemasukan kolektif dengan membandel semua rilis menjadi fanzine. Iya. Kalau balik lagi ke awal 2000-an gitu kan, itu mah anjing udah dicetak tuh sama anak-anak tuh, di fotokopi gitu kan, pajang di Capayang. Nah, karena kan si pelaku kadang seorang perempuan juga lakukan kan, nggak melulu laki-lakinya dengan superioritas tubuh ketika berbicara antara yang maskulin dan yang feminin. Nah, pada akhirnya juga kadang jadi bingung ketika si pelakunya adalah perempuan dan dia bisa membalikan fakta-fakta yang terjadi, dan si laki-laki sebagai korban kebingungan. Satu, nggak ada lembaga khusus lah, misalkan nggak ada lembaga independen yang ngurusi masalah laki-laki, tidak ada. Atau jadi masalah ya salah satu masalah juga kan nggak ada Komnas laki-laki misalkan kudu lewat jalur nanti ke negara bangsaan gitu, Komnas ngurusin ke Komnas perempuan, kalau nggak kenal teing meren Korea moge beresin kan. Nah, jadi kadang yang masih kemudian suka jadi masalah ketika si perempuan jadi pelaku atau si laki-laki yang jadi korban ngadu speak up ke teman-temannya, malah disalah-salahin. Udah mana mau bodoh itu dah kuai kalau itu. Iya, terutama korban perasaan ya. Sempat ngobrol saya sama si Rahar. Ini kalau laki yang jadi korban itu gimana? Ya udah bikin aja tuh Komnas atau apalah gitu ya, yang isinya semuanya menampung para korban PHP katanya. Asosiasi Pemuda Bubuk. Tapi juga menarik kalau misalkan laki-laki jadi korban, karena selama ini kan yang beredar tuh poligami, yang harus mengorbankan perasaan pasangan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, juga anak-anaknya gitu. Tapi jarang sekali, khususnya di kita di Indonesia, berbicara tentang poliandri. Ya ada sih, masuknya ke ranah lebih ke ranah budaya ya. Katakanlah di Tibet atau di mana gitu, dibolehkan atau memang menjadi syarat untuk
meneruskan pola produksi yang masih tradisional gitu, poliandri itu. Tapi dalam konteks posmo nih, posmo di era apokalips, kayaknya ketika kita bicara tentang poliandri itu, atau seenggaknya bahwa lelaki juga menjadi korban dari tindakan-tindakan pelecehan oleh perempuan, itu langka gitu. Bahkan belum pernah saya nemu gitu ada artikel yang membahas itu gitu. Atau ada teman yang mencerita soal itu gitu. Nah, itu balik, seolah-olah ngebalik bahwa yang semula tabu dibicarakan oleh perempuan dan menemukan wahananya untuk dapat dibicarakan, sekarang itu menjadi tabu di kalangan, dalam tanda kutip, apa tadi, maskulin gitu. Karena maskulin gitu alasannya tuh gitu. Karena lu maskulin, karena lu laki-laki gitu. Nah itu pemecahannya gimana kira-kira kalau misalkan laki-laki jadi korban? Soalnya kan ada kasus, katanya dengan adanya psikiater, di situ sifat laki-laki yang agak perempuan deh dianggap salah. Begitu pula sifat perempuan yang ke laki-lakian salah. Begitu pula batasan-batasan untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ada cara nilai moral kemasyarakatan. Nah, pada akhirnya kan si LGBT IQ hari ini baru ramenya. Kan mungkin sudah dari zaman Nabi mana gitu, Nabi di seberang lautan sudah terjadi. Nah, jadi terkadang kita gagap menghadapi kasus-kasus ketika yang jadi korban laki-laki. Bahkan kan si mungkin ya si pelecehan dalam si makna pelecehan itu bisa jadi misalkan perempuan merasa dilecehkan lewat telepon atau chat pun boleh jadi laki-laki juga sama. Ada yang dilecehkan secara verbal, non verbal, sikap dan sebagainya gitu. Dan ketika mana speak up gitu karena merasa sudah dirugikan, ya balik lagi tadi ya kata tongkrongan, maneh mah lain lelaki, kamu mah bukan laki-laki, masa gitu doang jadi masalah dan lain sebagainya gitu. Jadi pada akhirnya kan jadi biasa kalau laki-laki jadi korban dan jadi nggak biasa kalau perempuan jadi korban. Iya. Nah, soal psikiater tadi itu memang agak abu-abu di sini dalam menentukan mana hal-hal yang di luar batasan, mana yang wajar gitu. Katakanlah, ambil contoh paling ekstrim, BDSM yang mengandung unsur violence sebagai kenikmatan dan bestiality. Nah, apakah hanya karena itu dilakukan oleh binatang yang mana nggak punya khasanah bahasa yang dapat manusia cerap, lantas itu disebut sebagai abnormal, melanggar gitu? Lantas BDSM hanya karena di situ ada komponen bahasa yang dapat menjembatani antara satu dan lainnya, dan lahirlah konsensus di situ, itu bisa disebut sebagai hal yang bukan kelainan seksual. Sama halnya ketika bicara sifat perempuan seperti ini, karakternya seperti ini, keharusannya seperti ini, laki-laki keharusannya seperti ini, gitu. Nah,
sampai sejauh mana itu dapat dipertahankan dan dapat ditolerir. Standar seperti apa itu yang bisa dijadikan acuan. Kalau misalkan ini melanggar, ini enggak gitu, ini masih dalam koridor, ini sudah menyimpang gitu. Kadang-kadang juga psikiater atau bukan psikiater ya, kalau psikiater sih udah konseling itu, psikolog barangkali. Nah, ada juga kan psikolog-psikolog yang memang referensinya referensi konvensional, referensi yang moderat gitu kan. Ada psikologi individual, psikologi well-being, yang gitu-gitulah, psikologi perusahaan kan ada tuh yang gitu-gitu juga. Nah, tuntutan-tuntutan itulah, tuntutan-tuntutan berdisik itulah yang pada akhirnya menjadi paket analisa psikologis. Gitu. Saya percaya psikologisnya sendiri itu nggak punya aturan atau standarisasi soal perempuan harus begini, laki-laki harus begitu. Tapi ini juga harus dibedakan antara psikologi dan psikoanalisa. Nah, kalau kita bicara soal psikoanalisa ya lebih panjang lagi nih. Cuman itu tadi ada yang kabur gitu dalam psikologi karena itu tadi tuntutan bourdieuistik yang pada akhirnya paket-paket kapitalisme masuk ke pembacaan subjek, pembacaan psikologis, dan itu yang akhirnya mengaburkan atau membuat batasan hitam dan putih. Jadi demarkasi yang jelas antara laki-laki begini, perempuan begitu. Berarti anu salah. Gimana? Yang salah teh berarti si the others atau yang mungkin berbentuk jadi siapapun. Negara jelas gitu. Untuk mempermudah statistik, laki-laki harus gini, perempuan harus gini, anak harus 2. Nah iya, Orba. Pada akhirnya itu dipakai gitu maksudnya itu. Iya. Bicara di others tadi, kita bisa nyambung ke obrolan awal soal apa tuh, style ya. Soal style ya, yang pada akhirnya masyarakat yang menentukan lu cocok nggak pakai baju ini, lu boleh nggak bersikap seperti itu, gitu ya. Nah itu di others, the big others lebih jelasnya, the big others. Nah pada akhirnya kalau misalkan kita nggak sama sekali menyadari bahwa hal itu ditentukan dari luar atau ada yang menentukan gitu di luar diri kita, tindak tanduk kita pada akhirnya hanya sebatas cocok logi antara apa yang kita ingini dan apa yang masyarakat dapat terima. Selalu ada tegangan dan kompromi untuk itu. Jadi kalau misalkan sederhananya lah, kita berpakaian begini karena ya inilah yang dapat diterima oleh teman-teman kita, keluarga kita, norma-norma sosial yang beredar di masyarakat, itu untuk itu gitu. Jadi kita berpakaian atau kita berperilaku agar fit ke dalam norma dan sistem yang rancunya ya dibuat bukan sama kita gitu. Berarti masuk berarti
Mas maksudnya kayak misalkan kenapa kemudian perempuan selalu jadi objek fantasi seksual? Karena dari dulunya kita tuh sudah bercorak feodal. Laki-laki mah boleh ngomong seenaknya. Pada akhirnya si korban teh cenderung mengerucut kepada perempuan. Makanya nantinya kan si masyarakatnya ngomong, ya kamu sih pulangnya malam, pakaian minim, ya wajar kamu diperkosa. Kalau misalkan si struktur masyarakatnya, misalkan juga si Sina, gitu, perempuan sebagai kesatria, bisa lain cerita. Tapi bukan pelecehan seksual, tapi pembunuhan buah-buahnya ketika erek ngerampok, mana si Sina jauh lebih bisa untuk menjaga dirinya. Akhirnya kan meninggal juga itu si laki-laki, misalkan gitu sebagai ilustrasi. Berarti kan pada akhirnya kenapa kemudian si kasus ini terus bergulir dan selalu menjadi terduga pelaku bahkan pelapor laki-laki, karena si masyarakatnya sudah mengiyakan laki-laki ini boleh atau berhak atas yang di luar daripada laki-laki itu sendiri. Mau ke hewan, mau ke manusia sendiri, ke hewan manusia berupa perempuan dan sebagainya kan, ya kasus-kasusnya seperti itu kan. Jadi pada akhirnya kan jadi si papan aksi yang selalu diangkat sama perempuan sekarang kan, yang salah bukan pakaian gua, tapi otak lo dan lain sebagainya gitu-gitu lagi. Kan pada akhirnya jadi muncul ke sana dan secara nggak langsung orang tua sekarang ketika punya anak lebih memberikan pandangan lain terhadap si anak perempuan maupun anak laki-laki untuk memilih jalan hidupnya. Kecilnya kan jadi seperti itu ya, karena kan ya dengan kasus-kasus yang selalu terjadi kan lagi-lagi yang selalu menjadi korban itu perempuan. Iya, mayoritas atau yang memang data-data menyebutnya ya perempuan korban dari apa keberadaan laki-laki akhirnya. Dan itu ya anjing kalau jadi perempuan kan anjing menyebalkan bisa gitu ya. Itu aku begini tuh gitu. Nah, tadi Padahal mah ketika si manusia ngantuk tuh sebenarnya manusia tuh kangen untuk masuk lagi ke rahim, sleep gitu kan. Jujur orang itu sleeping, gitu kan. I might be sleeping gitu kan. Banyak lah si orang-orang luar gitu, feminis perempuan di luar mah malah udah sampai ke lirikal gitu. Cuma menyematkan I might be sleeping itu udah mengisyaratkan bahwa semua manusia itu membutuhkan rahim itu pada akhirnya. Karena ketika manusia sudah dibrojolin dengan pembukaan yang sekian banyak kalau normal, kok jadi seenaknya? Ternyata memang tadinya cukup kompleks ya pada akhirnya ketika kita mau menyalahkan seseorang pun dia adalah pelakunya sekalipun, jadi kompleksnya di sebelah situ juga sih pada akhirnya. Udah struktur masyarakatnya feodal, ini pengetahuannya ketinggalan, si lingkungan yang dibangun itu lingkungan liberal yang tidak tahu arah dan ini free kan juga di paradise gara-gara nonton Trainspotting misalkan wah kari itu pada akhirnya menarik pada akhirnya si kasusnya terjadi di lingkungan orang pada akhirnya kelihatan gitu ya setelah kita tadi ngobrol dikit-dikit wajib ternyata salahnya itu dari A sampai Z nya loba gitu. Terlalu banyak. Iya itu tadi kan pada akhirnya saya mikir apa masih perlu gitu wacana feminisme dalam konteks kultural. Kalau bicara dalam konteks kultural ya siapapun bisa sikap tentang hak perempuan. Siapapun itu gitu. Kalau sebatas speak up doang gitu ya bisa. Tapi kan kalau ditarik garisnya ke paling pojok sono, di kita khususnya negara dunia ketiga, mungkin ya masih ke dunia ketiga kan kemarin katanya naik tuh jadi apalah gitu ya pendapatannya menengah apalah gitu.
Dalam Bawah tetap menengah atas gitu. Eh, Seberapa sering sih buruh-buruh sepatu di Tangerang sana yang semuanya perempuan bicara tentang feminisme, bicara tentang pakaian apa yang eh, mau saya kenakan di hadapan publik gitu. Seberapa sering mereka berbicara tentang cintailah tubuhmu gitu. Apa Marsinah pernah bicara itu soal tubuh gitu ya? Apa Mbak Supina pernah bicara tentang eh, mau make upan gak make upan terserah, ini apa otonomi saya gitu kan, tubuh saya adalah apalah gitu ya, begitu gitu. Karena jangan-jangan predator seksual tuh bisa masuk dari ranah situ. Jangan-jangan feminisnya. yo kalau tentang feminisme melulu berkutat di hal-hal yang kultural. Tapi kenapa nggak coba kita tarik wacana feminisme ini ke assembly line, pabrik-pabrik yang ada di manapun itu yang pakai buruh-buruh perempuan. Karena kalau hamil bisa diberhentikan dengan tentang usia produktif yang dalam rumusan mereka lebih pendek daripada laki-laki gitu kan, lebih menguntungkan secara kapital gitu. Nah, kenapa kita nggak berbicara tentang feminisme yang itu gitu? Barangkali kalau kita menitik beratkan bahwa feminisme lah itu gitu ya yang ada di garda terdepan gitu, ya mungkin aja kita nggak perlu lagi disibukkan dengan predator seksual yang juga korbannya mereka para pembaca feminisme itu. Karena tuh kita semua udah disibukkan dengan urusan dapur, nggak lagi punya waktu leisure time untuk menelusuri satu-satu dari siapa Putnamtong, terus dari Gus Irigaray, terus dari siapa lagi tuh yang gitu-gitu gitu. Ya bukan berarti baca itu nggak ada gunanya ya, cuman ya itu tadi ada feminisme yang punya urgensi lebih tinimbang hanya sekedar bicara tentang kebebasan berpakaian atau kebebasan apalah gitulah yang memang gaungnya amat jelas kita bisa dengar berasal dari barat gitu. Dan ketika itu hadir di kita, ya mereka para kubu moderat ini melihatnya nggak akan jauh-jauh, anjing ini mah copy paste dari barat, wah ini mah wacana liberal, wah ini gitu-gitu kan. Agensi IA. Udah memang benar ada. Tapi di Indonesia sendiri menarik. Tahun 20-an, lupa tepatnya nggak tahu 26, nggak tahu 24, nggak tahu 25 lah. Pokoknya masih perang lawan India Belanda. Ada satu tulisan di surat kabar suka. Wah, lupa deh saya nama surat kabarnya. Itulah ada satu surat kabar. Ada penulis, nama penulisnya itu Mintarsi. Kalau konotasi nama Mintarsi itu kan dekatnya perempuan di Indonesia pada saat itu, nama Mintarsi. Si Mintarsi itu nulis kalau perempuan teh nggak harus diem di dapur, nggak harus cuci piring dan sebagainya. Perempuan juga harus berani ngambil senjata perang lawan Belanda. Wah, itu kan satu kemajuan ya, maksudnya kalau memang penulisnya adalah perempuan, berarti di tahun 20 perempuan Indonesia itu sudah punya cara berpikir yang lain daripada perempuan pada saat itu. Kan jadi menarik deh. Tulisan-tulisan liar yang ada di surat kabar lama kayak gitu tuh tidak tersentuh sedikit pun oleh pembelajar oleh tenaga-tenaga pendidik di sekolah.
Hmm. Kan dikisahkan kalau nggak Kartini, Dewi Sartika, Rohana Kudus sekalipun yang punya resolusi besar terhadap pendidikan Indonesia waktu itu gak saya kenal. Sampai akhirnya saya kuliah baru tahu nama Rohana Kudus gitu. Berarti kan ada yang salah ini, entah apa yang salah kan. Si reproduksi ilmu pengetahuan yang terjadi di Indonesia terkhusus untuk perempuan seolah dihilangkan dari sejarah si bangsa Indonesia sendiri ketika Indonesia sudah menjadi nation gitu. Berarti kan ketika Mintarsih berbicara angkat senjatamu dan ikut berperang, harusnya hari ini udah lebih dari itu kan cara berpikir seorang feminis, bahkan male feminisnya sendiri udah nggak lagi berbicara dan tadi lah akhirnya ya tidak ada akhirnya kan, terus di situ digodok tapi udah malah nantinya dekat ke wacana liberal dan lain sebagainya. Berarti kan secara politik tubuh ketika sedang dijajah pun perempuan Indonesia nggak mau diperintah oleh laki-laki dan tidak mau dijajah oleh penjajah. Si perempuan era 20 eta gitu. Eta guys, wah beyond aja cara berpikirnya eta. Mintarsi eta lamun bener Mintarsi adalah perempuan ya. Karena ini masih dipertanyakan sosok Mintarsi itu apakah seorang perempuan betulan atau laki-laki yang menulis dengan nama Mintarsi. Masih jadi pertanyaan ya. Tapi kalau emang benar Mintarsi, wajib ya. Orang ngefans ke Mintarsi. Itu Mintarsi itu satu timeline nggak dengan apa tuh yang lagi dikerjain si Marley itu? Ya, anjing itu penulis juga tuh. Penulis, bikin novel juga, dia ada cerpennya, ada cerpen buat anak-anak, ada cerpen yang umum gitu. Itu siapa namanya? Itu sejaman nggak dengan itu ya? Orang Sufia apa siapa gitu lupa. Dan kalau misalkan sejaman dengan itu anjing, ternyata ya memang wacana pergerakan gitu yang mendobrak nilai-nilai feodalisme ya memang udah ada sejak kita masih feodal gitu. Dan ya itu anjing antik bisa. Iya sayangnya kenapa nggak ada ya hari ini. Sudah. Surapati ngaran surat kabar Surapati bisa dicari surat kabar Surapati Soerapati ya jangan lama ya misalnya kalau memang itu udah ada sejak modernisme awal si Indonesia ya, pahlawan-pahlawan kayak model Cutnya di terus siapa tuh Inggit Garnasi yang gitu-gitu ya juga punya bobot atau punya potensi untuk digali yang sama gitu dengan apa yang udah jadi trademark emansipasi wanita Indonesia gitu yang ada di RA Kartini itu gitu. Sebenarnya di luar era Kartini juga banyak gitu. Mau kita nyebut di era feodal kerajaan tuh, mau kita nyebut di era pra kemerdekaan gitu, pasca kemerdekaan sampai sekarang gitu sih. Tapi balik lagi nih, kan tadi udah ngomongin feminisme bla 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 gitu ya, sampai sejarahnya, sampai gimana dia bergulir di sini, pengaplikasiannya gimana, responnya seperti apa. Kalau misalkan kita bicara tentang bagaimana si terduga predator itu bisa hinggap di suatu komunitas, lantas bikin perkara di situ, itu yang menjadi evaluasi itu ya pasti bakal jadi evaluasi itu ya, si sosoknya juga tempat dia bernaung di situ. Tapi sebagai lembaga
sebagai organ itu harus membuat ADART seperti apa sih gitu. Ya, untuk nggak bikin parno gitu, baik laki-laki juga perempuan gitu. Misalkan gitu, kita semua berangkat bahwa organ, wahana apapun itu adalah tempat kita belajar, tempat kita merasa aman, tempat kita berjuang bersama-sama. Nah, tapi ketika organ tersebut melukai, mencederai harapan-harapan itu, lantas timbul trauma, banyak juga kan yang pada akhirnya undur diri gitu dari barisan, bahkan menjadi siapa dengan tetap memanggul trauma gitu. Nah, si elemen si organ ini harus ngapain sih gitu? Ada apa yang macam apa yang diperlukan untuk mencegah hal-hal itu terulang lagi gitu. Misalkan katakanlah sebelumnya kan kita pernah ngobrol nih, kalau misalkan wacana feminisme ini digulirkan tanpa kehadiran satupun laki-laki, itu akan jadi seperti apa? Itu salah satu contohnya untuk mencegah lah. Atau misalkan kita nggak perlu lagi bicara tentang feminisme kultural gitu, kita fokus di titik api, kita fokus di assembly line, kita fokus di otonomi ini apa, ekonomi gitu, atau harus gimana? Yang mengatasinya, lain mengatasi sih, mengantisipasi. Iya. Oh gitu, benar. Tapi sebenarnya bisa dari langkah yang sangat sederhana adalah pendidikan dasar. Orang curiganya sih banyak organ-organ yang memang nggak ada pendidikan mengenai hal tersebut. Orang curiganya gitu. Jadi udah nggak sama-sama tahu gitu ya. Jadi itu aja misalkan sebagai filtrasi, misalkan ekstrimnya juga baru pramuka mah kan kalau mau naik pangkat itu apal tah si buku itu tanya kudu dicentang, udah bisa baca ini, udah bisa baca ini, misalkan gitu. Berarti lo misalkan di si kolektif mah diuji aja dengan paper misalnya. Misalkan lo gimana lo misalkan uji lewat paper, mereka nulis hasilnya nanti dijadikan zin gitu. Kan ada aja tuh yang nggak bisa, yang nggak ngerti, yang nggak paham gitu. Karena kan spontan ya hari itu juga, jadi nggak ada tuh ada istilah mereka buka buku searching, nggak ada. Itu bisa jadi sih salah satu filtrasi paling sederhana dulu lah, karena mungkin belum pernah dilakukan juga kan hal itu. Kalau udah dilakukan, otomatis orang yang bisa tergabung, yang tahu mengenai pendidikan gender, seksualitas dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi dari masalah atau terjadi kasus, udah nggak bisa lagi secara kompromi lewat sidang rakyat dan lain sebagainya. Karena yang udah juga ketika disidangkan, kayak tadi kasus, pun kemudian dia dinonaktifkan dari organ tersebut, bukan menyelesaikan masalah, malah membuang penyakit, kan cuma gitu doang. Juga kayak orang ada borok, udah amputasi biar nggak menjalar ke seluruh tubuh. Ya kan cuma kayak gitu kan. Ya akhirnya masih si tumor itu tuh hidup lagi di makhluk yang lain, hidup lagi di makhluk yang lain. Dan si efek jerahnya yang mungkin boleh dicoba adalah si langkah spontanitas tadi yang sejauh ini memang belum pernah dicoba, atau mungkin pernah dicoba tapi tidak terdengar. Karena hal-hal seperti itu sih yang selalu terulang, selalu jadi bahan evaluasi tiap kolektif. Ya hal serupa gitu, dan ya masa dari misalkan kita mundur dari 2013 udah ada kasus sampai sekarang 2020 7 tahun dan begitu gitu. Bahkan si pelaku teh malah
terjadi 2013, melakukan lagi 2015, melakukan lagi 2018. Ya berarti kan tidak menyelesaikan masalah ketika dia keluar dari satu kolektif, diterima oleh kolektif lain yang tidak mementingkan nilai-nilai egalitarian. Ya dominatif lagi, gitu-gitu lagi. Jadi ya susahnya adalah gerakan atau si internal kolektif kecil ini teh udah mengecil. Terus kalau ada ya syukur, nggak ada ya udah gitu, karena terlalu cair kan si proses kita bisa berkenalan dan misalkan sangat-sangat cair gitu. Jadi ketika dia sudah kecemplung ya udah gitu. Nah itu sih mungkin yang agak sulit melihat gerakan di sini dan gerakan di mana, misalkan Ciapas di mana gitu, di mana yang mungkin mereka punya dalam tanda kutip nilai-nilai militeristik gitu, namun rada ekstrim, disiplin kan. Orang-orang gerakan teh kadang ngedengar kata disiplin teh militer. Yang kan bisa jadi disiplin teh nggak selalu ke sana kan. Padahal kan ya disiplin teh nggak melulu yang siap gerak, yang selalu upacara dan lain sebagainya. Nah gitu. Mungkin itu sih karena si terlalu santai itu teh berdampak pada tidak disiplin. Jadi ya kalau udah nggak disiplin sama ADRT mah mau siapapun itu ketika nggak berangkat dari kedisiplinan pasti akan melanggar. Jadi si dilarang melarang tadi teh jadi buku panduannya untuk melarang gitu. Cocok logi. Tapi itu menarik. Kan jadi betul. gitu. Betul. Oh, setuju itu. Nah sekarang kita lempar. Kalau tadi udah bicara tentang organnya, kolektifnya, keputusan kolektifnya mau seperti apa gitu. Nah sekarang ke individu-individu yang ada di dalamnya. Nah, sikap seperti apa gitu kan yang mau mereka tampakkan gitu. Kalau yang menjadi pelaku adalah kawannya sendiri, siap nggak melakukan apa yang udah disepakati oleh kolektif? Siap nggak kita menghukum lah, memberinya sanksi gitu ya, meskipun yang bersangkutan ini udah jadi teman baik, udah jadi mentor, udah jadi orang yang ngasih kunci jawaban untuk tanah, jadi sosok yang menyerupai pemuka agama gitu. Nah kita nih sebagai temennya, sebagai kawannya itu mau gimana gitu memperlakukan teman sendiri? Cukup dengan maafkah, cukup dengan pengertian kah, atau memang kita juga jangan-jangan gitu diam-diam mengamini bahwa memang itu keperluan dia untuk begitu. Nah tapi kadang-kadang itu kan yang jadi ininya, yang jadi dindingnya gitu. Oke, keputusan kolektif udah seperti ABC dan FEG udah ada di atas kertas gitu. Tapi keputusan relasi individu itu nggak bisa dibakukan ke atas kertas gitu kan, karena itu tadi cairnya ada di situ kan, perkalian emosionalnya ada gitu, sifat-sifat yang atau hal yang dibentuk secara organik juga ada di situ. Nah itu kadang-kadang jadi problematis gitu. Makanya ada kemarin-kemarin ya satu kolektif gitu, yang kolektifnya bikin rilis, di bawah-bawahnya juga bikin statement gitu kan, yang mengafirmasi juga, yang menolak gitu, yang ada di tengah-tengah yang gimana gitu kan, karena ya itu tadi ada persinggungan barangkali di situ gitu. Nah itu karena akhirnya balik lagi kita mau seperti apa nih menanggapinya. Oh kawan-kawan kita sendiri di situ